وبالصحن سيدي ويسيدي إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله merupakan fitrah insani bahwa seseorang mencintai tanah kelahirannya, mencintai desa di mana tempat dia lahir. Hal ini merupakan fitrah yang tidak ada sisi syaratnya di situ. Akan tetapi apabila dia terlahir dan teranggap bahwa negara ini adalah negara biladul Islam, biladul muslimin, yang telah ditentukan dalam nas dan ahadis yang menentukan bahwa negara tersebut adalah negara Islam, semisal Makkah, Al-Madinah, Al-Syam, Wal-Yaman, ataupun secara fikih Islam negara tersebut termasuk dalam negara biladul muslimin yang memenuhi kriteria bahwa yang memimpin adalah seorang yang muslim. Meratanya, yang kedua, meratanya syariat Islam yang dilaksanakan oleh pemeluknya dengan secara merata, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi. Dan yang ketiga, mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Walhamdulillah bi ni'matillah, negara kita NKRI termasuk dalam biladul muslimin yang semestinya kita bersyukur kepada Allah dengan tetap menjaga, merawat nikmat ini. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara di biladul muslimin tentang hukukul as-sultan, hukukul ra'in ala ra'iyah, tentang hak-hak yang harus dipenuhi, tentang hak-hak yang menjadi hak dari pemimpin, dari penguasa, dari biladul muslimin. Hak yang pertama yang merupakan kewajiban dari setiap warga kaum muslimin adalah yang pertama adalah as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf, adalah taat dan mendengar
dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Allah Azza wa Jalla menyatakan dan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang-orang yang memegang urusan kalian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah fi sahihain, man ata'al amir faqad ata'ani wa man 'asal amir faqad asani. Maka kewajiban bagi setiap warga yang mengaku Islam di biladul muslimin untuk tetap taat dan mendengar para penguasa mereka. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang diriwayatkan dari sahabiyul jalil Irbad bin Syariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan darafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqala inna hadhihi mau'izatan muwaddi'in fa'usina. Suatu ketika Nabi memberikan nasihat yang membuat mengalir air mata daripada sahabat, membuat hati mereka, membuat hati-hati mereka menjadi takut. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan inilah adalah nasihat yang terakhir. Maka berilah wasiat kepada kami, ya Rasulullah. Usikum bitaqwallah was-sam'u wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa mendengar dan patuh dan taat, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habs. Berkata Al-Imam At-Tahawi, nara ta'atuhum min ta'atillah fariidatan. Kita berpandangan bahwasanya taatnya kepada Amirul Mukminin merupakan bagian dari taat kita kepada Allah, dan ini merupakan hal yang diwajibkan malam ya'muru bil ma'siyah, selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Hal yang kedua yang menjadi hukuk wulatul amr min biladil muslimin adalah an-nasihah liwulatil umur, liwulatil amir, sirran wa birifqin wallin. Para pemimpin dan para penguasa adalah manusia biasa. Mereka bisa bersalah sebagaimana kita bersalah. Mereka bisa salah menentukan kebijakan sebagaimana kita bisa salah dalam menentukan sesuatu. Maka kewajiban sebagai warga, sebagai warga negara adalah menasihati mereka dengan cara yang baik, sirran, dengan cara yang sembunyi dan tidak dibuka di halayak ramai, wa birifqin, dengan cara lemah lembut dan penuh sopan, wallin. Diriwayatkan dari Ibnu Asim fi Sunnah dan Imam Ahmad fi Musnadihi
idza arada ay yansaha lis-sultan fala tad'u alaniyah. Ketika kalian menginginkan untuk menasihati para pemimpin, maka jangan kalian menasihati dan diumbar di halayak ramai. Kalian memperbincangkan di wilayah kalangan umum, walakin ya'khudhu biyadih, akan tetapi kalian ambil tangannya, wa yakhli bihi, dan bersendirian dengan mereka. Fa in kubila fadaka, maka apabila diterima, maka itulah yang diharapkan. Wa illa alladhi 'adda 'alai, akan tetapi ketika ditolak, maka telah tertunaikan yang menjadi kewajiban dari kalian. Inilah kaidah yang benar dan dituturkan oleh para kaum salaf ridwanullah alaihim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di Sahihain bahwasanya Usama bin Zaid datang kepada beliau dan mengatakan, apakah engkau tidak datang kepada Utsman fatukallimahu, dan kemudian menasihatinya? Maka Usama bin Zaid mengatakan, atarawna atukallimuhu fa asma'u, apakah kemudian ketika saya bicara dan menasihati beliau, kemudian aku utarakan kepadamu? Fa wallah laqad kallamtu baini wa bainahu, demi Allah sesungguhnya aku telah menasihati antara diriku dengan dirinya. Wa anna la uhibbu an aftah, dan sesungguhnya aku tidak menyukai ketika hal ini dibuka di halayak ramai. Inilah manhaj para sahabat ketika menasihati sultan, ketika menasihati para pemimpin-pemimpin mereka. Hal yang ketiga, tentang hak dari penguasa kaum muslimin, yakni ihtiramu wa tawqirihim wa tahrimu sabbahum, bahwasanya memuliakan, wujubu ihtiram, kewajiban untuk memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan haramnya menghina dan mencerca mereka. Diriwayatkan dari sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam musnadnya Imam Ahmad dan Ibnu Abdul Bar fi Tamhid wa Asbahani fi Taghrib Tahdhib, bahwasanya dengan sanad yang jayyid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita dilarang dari pembesar-pembesar para sahabat, alla tasubbu umara'akum, janganlah kalian menghina dan mencerca pemimpin-pemimpin kalian, wala taghushuhum, janganlah kalian mengadakan tipu daya kepada mereka, wala tabghuduhum, janganlah kalian menipu mereka, wattaqullah,
takutlah kepada Allah. Wasbiru, sabarlah kalian. Min jarihim, dari perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan syariah. Wasbiru fa innal amra qarib, sesungguhnya urusan ini amatlah teramat dekat. Diriwayatkan pula dari jalannya sahabiyun jalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menceritakan pada sahabat, innaha satakunu abdi, innaha satakunu ba'di atharatan, bahwasanya sepeninggalku akan ada pemimpin-pemimpin yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak mementingkan kepentingan warganya, pemimpin yang otoriter. Maka berkata para sahabat, qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Apa yang kau perintahkan ketika masa itu datang kepada kami? Qala tu'dul ladzi 'alaihi al-haqqa alladzi 'alaikum, tu'dul haqqa alladzi 'alaikum, tunaikanlah yang menjadi hak-hak dari mereka. Wa tas'alullaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah tentang kebutuhan-kebutuhan kalian. Allahu Akbar. Inilah para manhaj para salaf. Banyak asar yang menceritakan tentang kejadian-kejadian yang bisa mengakibatkan tertumpahnya darah karena lantaran tidak ada as-sam' wa ta'ah kepada pemimpin kaum muslimin. Mudah-mudahan kita menjadi warga-warga sebagai kaum muslimin yang taat kepada umimnya, yang taat kepada amirnya, selama mereka tidak memerintahkan kepada hal yang bermaksiat. Akan tetapi tidak boleh untuk keluar dari pemerintahan kaum muslimin dengan memberontak. Maka hal ini menyelisihi manhaj yang benar. Aqulu wa tasma'un fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda, kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu atammanin ala sayyidina Nabi Muhammadin nabiyil huda wa rahmah. Ibadallah, hak yang keempat dari hak-hak wulatul umur adalah ad-du'a ilaihim bis-salah, adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin, bagi penguasa kaum muslimin. Diriwayatkan dari asar Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Lau anna li da'watun mustajabah laja'altu lis-sultan." Kalaulah aku mempunyai suatu doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah, maka aku akan menjadikannya
hanya untuk sultan. Kemudian ditanyakan, yassir lana ya imam, jelaskan kepada kami ya imam. Karena doa, beliau mengatakan, ketika doa untukku sendiri, maka itu manfaatnya adalah bagiku sendiri dan tidak untuk yang lainnya. Akan tetapi ketika doa ini untuk sultan, maka akan menyebar luas untuk semesta. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, idza ra'a ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Ketika kalian melihat ada seorang yang berdoa kejelekan untuk sultan, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Ketika kalian mendengar seorang mendoakan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa dia adalah pelaku sunnah insyaallah. Maka kita mendoakan untuk pemimpin kaum muslimin agar senantiasa Allah memberikan taufik kepada mereka, senantiasa membimbing kepada mereka untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang benar untuk Islam dan kaum muslimin.